Perkenalkan, nama saya Mukhlis Salim dari kelas 12 IPS 1. Untuk pertanyaan pertama, apa sih itu negara? Nah, jadi pengertian dari negara ini adalah suatu kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah sebuah lembaga politik dan juga pemerintahan yang efektif, sehingga ia berhak menentukan tujuan nasionalnya. Selain itu juga negara ini merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi individu yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, untuk yang kedua, syarat terbentuknya suatu wilayah itu yang pertama adanya wilayah. Wilayah ini merupakan suatu daerah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia. Nah, wilayah ini meliputi 3 bagian, yaitu darat, laut, dan juga udara. Sedangkan yang kedua di sini adalah penduduk atau rakyat. Nah, penduduk atau rakyat ini itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat dalam periode waktu yang cukup lama. Nah, rakyat ini itu merupakan faktor yang sangat penting dalam syarat terbentuknya suatu negara, karena ya suatu negara tidak dapat dikatakan negara apabila tidak ada rakyatnya. Selain itu juga selanjutnya itu adalah adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, selanjutnya itu ada pengakuan dari negara lain, karena ya dengan adanya pengakuan dari negara lain ini itu ya digunakan atau berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa kudeta. Dan untuk selanjutnya itu adalah kesatuan. Nah, dengan adanya kesatuan ini maka hidupnya akan tentram dan juga damai. Selanjutnya lagi itu ada kedaulatan dan juga ketetapan. Untuk soal nomor 3, bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia ini berkedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Untuk soal nomor 4, tujuan dari negara itu yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua untuk memajukan kesejahteraan umum, selanjutnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan juga keadilan sosial. Untuk soal nomor 5, pengertian dari warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk dan juga unsur negara itu sendiri. Dan setiap warga negara ini ada sebuah haknya dan juga kewajiban yang dimiliki. Oleh karena itu sifatnya timbal balik terhadap negara. Untuk nomor 6, apa yang dimaksud dengan apartheid dan juga bipartheid? Kalau apartheid ini adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan yang diakibatkan negara asalnya ini menganut asas ius soli. Nah, sedangkan bipartheid itu adalah keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Hal ini diakibatkan karena negara asalnya ini menganut asas ius sanguinis. Nah, di nomor 7, apa sih perbedaan dari asas ius soli dan juga asas sanguinis? Kalau asas ius soli ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ini seseorang berdasarkan daerah atau negara di mana ia dilahirkan. Sedangkan kalau sanguinis ini adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ini berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. Untuk soal nomor 8 mengenai tentang butir-butir Pancasila ke-1. Butir yang pertama di sini, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, rakyat Indonesia percaya dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling toleransi dan menghormati satu sama lain antara pemeluk beragama. Selanjutnya, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Butir yang selanjutnya mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama satu sama lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan butir yang selanjutnya lagi, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Untuk soal nomor 9, 5 contoh pengingkaran terhadap sila pertama. Yang pertama adalah ateis. Ateis ini orang yang tidak beragama. Biasanya ya ini juga salah satu contoh pengingkaran terhadap sila pertama, karena ya setiap warga negara di Indonesia ini harus mempunyai agama. Selanjutnya itu tidak mau menjalankan ibadah. Itu juga salah satu contoh pengingkaran terhadap sila pertama. Selanjutnya itu menghina agama lain. Terus misalkan di tiap agama itu harus mengajarkan kebersihan, rapih, dan lain sebagainya, sedangkan perilaku di kehidupan sehari-harinya itu bertentangan dengan hal tersebut. Nah, itu salah satu contoh juga dari pengingkaran terhadap sila pertama. Untuk soal nomor 10,
5 contoh pelanggaran terhadap sila pertama. Yang pertama di sini adalah gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tidak adanya sikap toleransi pada sesama. Selain itu juga tidak adanya rasa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Dan di contoh yang ketiga di sini adalah pembunuhan. Selanjutnya contohnya adalah menghina agama lain. Selain itu juga yang terakhir adalah perusakan tempat ibadah. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pelanggaran sila ke-1.